Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji ataupun umrah di bawah penyelenggaraan travel Mumtaz ataupun Nasratul Ummah di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa TV manapun, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan dampak buruk dari dosa. Sudah ada 7 poin yang kita bahas. Nah, kita lanjut. Salah satu di antara dampak buruk dosa adalah hirmanut ta'ah. Terhalangnya kita dari ketaatan. Ingat bahwa dosa dan maksiat selain memberikan efek buruk yang sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, juga menyebabkan kita ini tercabut hidayah dari diri kita. Tadinya kita taat, tadinya kita itu melaksanakan ibadah, amal soleh secara rutin. Tapi sekali kita berbuat dosa dan maksiat, minimal satu ketaatan akan tercabut dari diri kita. Semangat dan keinginan untuk melakukan ketaatan itu hilang, musnah dari diri kita. Dan inilah yang disebut dengan sebutan fujur. Fujur maknanya, salah satu maknanya adalah al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Tadinya kita taat, tapi karena dosa dan maksiat, berhentilah kita dari ketaatan tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Iyyakum wal kadhiba li'anna al-kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kamu kedustaan, karena kedustaan itu yahdi ilal fujur, bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu bisa bermakna al-wuqu' fil dhunub wal ma'asi, bisa bermakna al-khuruj minat ta'ah. Fujur itu bisa bermakna terjerumus dalam dosa dan maksiat yang lain, bisa juga bermakna keluar atau berhenti dari ketaatan. Sampai berkata Imam Ibnu Qayyim, "Falau lam yakun lidz-dzambi 'uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalah wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayaqtati'u 'alaihi bidz-dzambi tariqun tsalits thumma rabi'ah wa hallu majara fayanqati'u 'anhu bidz-dzambi ta'atun katsirah." Seandainya tidak ada azab lain, tidak ada hukuman lain bagi dosa, kecuali bahwa dia itu akan terhalang dari ketaatan, terhalang dari melakukan
ibadah dan amal soleh sebagai pengganti dari dosa-dosa yang sudah dilakukan itu, maka terputuslah dia dari sebuah amal soleh, dari sebuah ketaatan. Lalu itu akan memberi efek domino. Efek domino itu efek yang terus berkesinambungan. Dia akan terputus dari sebuah ketaatan, lalu dia melakukan dosa lagi, terputus dari ketaatan lain, melakukan dosa lagi, terputus dari ketaatan lain. Terus-terusan begitu, lalu terhalanglah dia dari banyak melakukan ketaatan. Padahal satu ketaatan saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tak ubahnya, sebagaimana seseorang memakan sebuah makanan yang menyebabkan dia sakit berkepanjangan, akhirnya dia terhalang untuk menikmati makanan-makanan yang lezat dan bergizi. Seperti contoh umpamanya kita menginginkan makanan enak, tapi berefek buruk untuk jangka panjang. Gorengan umpamanya bala-bala, enak tidak? Enak. Apa efeknya? Efeknya kolesterol kita meningkat. Kadar darah kita, kadar gula kita dalam darah meningkat. Tensi juga meningkat. Setelah semuanya meningkat, darahnya tinggi, kadar gulanya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi. Kata dokter ini berbahaya, menyebabkan kita terhalang dari makan makanan-makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Nggak boleh makan kambing, padahal hobi kita. Nggak boleh makan durian, padahal itu kesenangan kita. Nggak boleh makan yang berlemak-lemak, nggak boleh makan yang begini, yang begitu, yang enak-enak. Hanya demi satu suap bala-bala atau gorengan menyebabkan kita terlarang memakan yang enak-enak lain. Nah, tak ubahnya seperti itu. Wallahul musta'an. Jadi, dosa dan maksiat menyebabkan terhalangnya kita, lemahnya dari diri kita, bahkan hilangnya kehendak untuk melakukan ibadah dan amal soleh yang lain. Dan inilah efek buruk, salah satu efek buruk dari dosa dan maksiat, yaitu berhenti kita dari melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Efek lain, dampak buruk lain dari dosa dan maksiat adalah dosa dan maksiat itu mengurangi umur, menghapus barokah dari umur kita. Ini pasti. Sebagaimana ketaatan, ibadah, amal soleh bisa menambah umur, maka sebaliknya dosa dan maksiat bisa mengurangi umur. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharih falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, ditambahkan, dipanjangkan umurnya, adalah dia menjalin silaturahmi. Silaturahmi salah satu bentuk ketaatan yang bisa memperpanjang umur, bisa menambah jumlah rizki. Maka sebaliknya dosa dan maksiat bisa mengurangi umur, mengurangi rizki. Mengurangi rizki kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Salah satu dampak buruk dari dosa adalah terkurangnya rizki. Selain terkurangnya rizki, berkurang juga umur.
Apakah ini maknanya hakiki ataukah majazi? Makna hakiki itu makna yang sebenarnya umurnya harusnya 80 tahun tapi karena dosa dan maksiat akhirnya jadi 60. Itu hakiki. Ataukah majazi? Majazi itu artinya hanya kata-kata kiasan semata-mata. Dalam masalah ini para ulama ikhtilaf. Pendapat yang pertama menyatakan nuqsanu umril asi huwa dhihabu barakati umrihi wa mahquha anhu alaihi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi. Pendapat yang pertama, yang dimaksud maksiat mengurangi umur adalah mengurangi barokah dari umurnya, hilangnya, terhapusnya barokah dari umurnya. Umurnya tetap sekian. Umpamanya umurnya tetap 70 tahun. Tapi keberkahan dari umurnya itu hilang, minimal berkurang karena maksiat, karena dosa. Oleh karena itu berkurangnya umur maknanya majazi. Ini salah satu pendapat. Ini salah satu di antara dampak buruk dari dosa, yaitu hilangnya barokah dari umur kita. Di mana yang pertama? Makna yang kedua, bal yanqusu haqiqatan. Kama yanqusu rizq. Mana yang kedua, berkurang umur secara hakiki. Dengan makna yang sebenarnya. Sebagaimana dosa juga bisa mengurangi kadar rizki. Maknanya hakiki. Kalau dia tidak melakukan banyak dosa dan maksiat, umurnya 80. Tapi karena banyak dosa dan maksiat jadi 60. Karena kalau umpah dia tidak dosa dan maksiat, rizkinya totalnya umpah 10 miliar dari awal sampai akhir. Tapi karena dosa dan maksiat hanya umpamanya 5 miliar saja. Ini maknanya hakiki. Kenapa? Faja'alallahu subhanahu lil barakah fir rizqi asbaban kathirah tukthiruhu wa taziduhu. Walil barakah fil umri asbaban kathirah tukthiruhu wa taziduhu. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan banyak sebab bertambah atau berkurangnya rizki seseorang ataupun umur seseorang. Salah satu di antara keberkahan rizki adalah banyaknya jumlah rizki tersebut. Salah satu di antara bentuk barokah dari umur itu adalah panjangnya umur tersebut. Dan para ulama berkata, wala tamtani'u ziyadatul umr bi asbabin kama tanqusu bi asbabin fal arzaq wal ajal was sa'adah was syaqawah was siha was suqam wal marad wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'ir rabbi azza wa jalla fa huwa yaqdi ma yasha bi asbabin ja'alaha mujibatan bi musabbabatiha muqtadiyatan laha. Kata para ulama, tidaklah keliru, tidaklah salah bertambahnya umur itu karena sebab-sebab tertentu, sebagaimana berkurangnya umur juga karena sebab-sebab. Rizki, ajal, bahagia, menderita, sehat, atau berpenyakit, kaya, atau miskin, itu penyebab bertambah atau berkurangnya umur, bertambah atau berkurangnya rizki. Orang
Bisa panjang umur karena umpamanya dia sehat, karena banyak rizkinya, karena dia itu bahagia dan senang lebih lama, lebih sering daripada sedih dan menderitanya. Apakah secara akal hal itu berpengaruh kepada umur? Iya. Akal kita memahami, meyakini bahwa kesehatan berpengaruh kepada umur. Bahwa umpamanya harta yang banyak berpengaruh kepada umur. Orang yang umpamanya kaya raya lalu sakit, tak segan-segan dia ke rumah sakit terbaik, meminta ditangani oleh dokter terbaik dengan obat-obatan terbaik, pelayanan terbaik, walaupun harus bayar lebih mahal. Apakah akal dan memang realita menjelaskan bahwa orang seperti itu lebih cepat sembuhnya daripada orang yang sakit lalu tidak dirawat, tidak diobati karena nggak ada uang? Ya, itu sesuatu yang masuk akal. Orang yang sakit kemudian tidak diobati karena nggak ada uang di rumah. Akhirnya apa? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Akhirnya nggak dirawat, nggak diobati. Tambah parah nggak sakitnya? Tambah parah. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit nggak bisa makan, nggak bisa minum, ada infusan. Di rumah nggak bisa minum obat karena nggak selera, bisa dimasukkan secara suntik atau melalui infusan kalau di rumah sakit. Dicek semuanya, tensinya, denyut jantungnya, nafasnya, kadar oksigennya, kadar gulanya, kolesterolnya, semuanya ditangani. Kalau apa? Kalau di rumah sakit. Karena ada uang. Apakah secara akal itu akan bisa memperpanjang umur? Ya. Dan itu salah satu penyebab. Kenapa orang umpamanya yang ahli ibadah, amal soleh, umurnya lebih panjang. Akal bisa menjelaskan. Orang yang beribadah, beriman, beramal soleh, melakukan ketaatan, jiwanya lebih tenang. Sehat jiwanya, sehat badannya. Banyak umpamanya melakukan tahajud di sepertiga akhir malam, itu secara kesehatan menguatkan paru-paru, menguatkan jantung. Banyak umpamanya bersujud dengan sujud yang lama di waktu-waktu tertentu, maka aliran oksigen darah yang ke otak yang membawa oksigen, nutrisi dan seterusnya lebih banyak. Sehat otaknya, sehat jantungnya, sehat paru-parunya, sehat ginjalnya. Banyak melakukan saum-saum sunnah. Menyehatkan badan enggak? Ya, menyehatkan badannya. Banyak umpamanya melakukan tawaf di Ka'bah ketika umpamanya berada di Mekah. Sehat enggak? Jalan-jalan kaki itu sehat. Secara fisik sehat, apalagi secara jiwanya dengan penghayatan. Ada zikir, ada doa, ada tawakal, ada roja, ada khauf, ada macam-macam di dalam tawaf. Secara fisik jalan kaki saja sudah sehat. Menyehatkan jantung, menguatkan otot, dan seterusnya. Makanya ibadah seperti sholat kalau dilakukan ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah, itu selain menyehatkan, juga bisa menyembuhkan banyak penyakit fisik dan psikis. Dan itu termasuk salah satu di antara sebab. Sebab seseorang panjang umur adalah karena sehat jiwanya, sehat raganya. Berkata lagi ulama lain, wa qala ta'ifah ukhra, ta'thirul ma'asi fi makhl umur innama huwa bi anna haqiqata al-hayati hiya hayatul qalbi. Walidzalik ja'ala Allah subhanahu al-kafira mayitan ghairu hayyin.
Ada lagi ulama yang menyatakan pengaruh dari maksiat di dalam mengurangi umur, menghapus umur dengan makna bahwa hakikat dari kehidupan kita adalah hidupnya hati. Oleh karena itulah Allah menjadikan orang kafir dengan sebutan mayit karena tidak hidup. Dalam surah An-Nahl ayat 21 menyatakan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mayit-mayit yang tidak hidup. Orang-orang kafir itu adalah mayit-mayit hidup. Maka kehidupan yang hakiki adalah hidupnya hati. Umur manusia sangat tergantung dari masa hidup dan tidak ada umur kecuali waktu-waktu hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah saat-saat dari umurnya. Maka kebaikan, ketakwaan, ketaatan menambah waktu-waktu dari umur dia. Tidak ada umur kecuali kalau umur tersebut atau waktu dari hidupnya itu digunakan untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk mencintai Allah dan Rasulnya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, seorang penyair menyatakan, laisa man mata fastaraha bimayyitin wa innamal maitu maitul ahya. Laisa man mata fastaraha bimayyitin. Bukanlah orang mati itu adalah orang yang berbahagia ketika di saat kematiannya. Matinya husnul khatimah. Ya, dia tetap hidup. Wa innamal maitu maitul ahya, hanyalah kematian itu adalah orang yang hatinya mati ketika jasadnya masih hidup. Makanya orang-orang yang mati syahid mereka itu hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati. Enggak, mereka itu hidup. Tapi kalian tidak memahaminya, tidak menyadarinya. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rezeki. Oleh karena itulah maka yang dimaksud hidup yang hakiki adalah hidupnya hati. Dan hidupnya hati itu hanya apabila hati itu diisi oleh ruh dari Al-Quranul Karim. Ini yang menjadi rahasia bahwa salah satu di antara sebutan untuk Al-Quran adalah ruh. Al-Quran disebut syifa yang artinya obat karena fungsinya sebagai obat. Salah satu fungsinya. Al-Quran disebut nur karena salah satu fungsinya cahaya yang menerangi hatinya. Al-Quran disebut juga ruh. Karena salah satu fungsi sebagai ruh yaitu menghidupkan hati yang mati. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari sisi kami. Kami wahyukan kepadamu ruh, artinya kami wahyukan Al-Quran. Kami wahyukan Al-Quran kepadamu. Al-Quran ini disebut ruh dalam ayat ini karena fungsinya seperti ruh, menghidupkan hati. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa-apa yang akan menghidupkan hati kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi hakikat dari kehidupan adalah hidupnya hati. Dan hati hanya hidup dengan ketaatan.
dengan ibadah, dengan amal soleh. Inilah yang dimaksud dengan bahwa taat menambah umur. Dosa dan maksiat mengurangi umur. Karena dosa dan maksiat mematikan hati. Berdasarkan hal itulah berkata Imam Ibnu Qayyim wabil jumlah, fal abdu idza a'rada 'anillah wa anshaghala bil ma'asi dhaqat 'alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqah allati yajidu ghibba idha'atiha yawma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Maka seorang hamba apabila dia berpaling dari Allah, menyibukkan diri dengan dosa dan maksiat, akan semakin sempitlah hari-hari dari kehidupan yang sebenarnya. Dia nanti akan menyesal sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 24. Orang itu berkata, wa yaqul kafiru ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani, aduh celaka aku. Qaddamtu li hayati. Kenapa aku tidak berbuat kebaikan, ibadah, amal soleh untuk kehidupanku dulu waktu aku hidup di dunia. Menyesal, kenapa tidak aku isi waktu-waktu hidupku itu dengan ibadah, amal soleh, dan kebaikan. Sebab ketika hidup hanya ada dua kemungkinan. Waktu-waktu hidup kita diisi oleh sesuatu yang maslahat, baik duniawi ataupun ukhrawi, atau diisi dengan perkara-perkara yang madarat, yang membahayakan baik dunia kita ataupun akhirat kita. Ketika waktu-waktu hidup kita diisi oleh dosa dan maksiat, otomatis jatah waktu untuk diisi dengan taat dan ibadah semakin sempit, semakin berkurang. Ini yang dimaksud dengan dosa itu mengurangi umur. Karena usia kita ini harusnya diisi dengan ibadah, amal soleh, dan ketaatan, malah dikurangi oleh dosa dan kemaksiatan. Umpamanya 70 tahun dari usia hidup kita. Apa mau diisi oleh taat atau oleh maksiat? Ketika diisi oleh taat, itulah waktu hidup yang sebenarnya. Ketika diisi oleh maksiat, berarti waktu yang harusnya diisi ketaatan berkurang tuh. Karena malah diisi oleh dosa dan maksiat. Jadi itu yang dimaksud dengan umur. Umur kita adalah saat hidup yang diisi oleh ketaatan, oleh ibadah, oleh kebaikan, oleh amal soleh. Itulah umur kita. Ketika waktu hidup kita diisi oleh dosa dan maksiat, berkuranglah umur kita. Maknanya berkuranglah waktu untuk melakukan ketaatan, ibadah, dan amal soleh tersebut. Wasirul mas'alah, rahasia dari masalah yang sedang kita bahas, anna umral insan muddatu hayatih wala hayata lahu illa biiqbalihi ala Allahi wa tana'um bihubbihi wa dzikrihi wa ithari mardhatih. Bahwa umur manusia adalah masa-masa hidup yang diisi oleh ibadah. Tidak ada kehidupan dalam usia kita kecuali dengan menghadap kepada Allah, merasakan kenikmatan ketika mencintai Allah, ketika berzikir kepada Allah, dan ketika lebih memprioritaskan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan umur. Itulah yang dimaksud dengan usia. Umur kita, usia kita adalah saat hidup yang diisi oleh ibadah dan amal soleh. Ketika waktu hidup diisi oleh dosa dan maksiat,
terkuranglah umur kita, terkuranglah saat untuk beribadah, beramal soleh dan berbuat kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan bahwa dosa itu mengurangi umur. Bahwa kemaksiatan itu adalah mengurangi jatah usia kita. Karena umur hakikatnya adalah saat hidup yang diisi oleh ibadah, ketaatan, dan amal soleh. Inilah efek yang ke-9 dari dosa. Dosa maksiat itu mengurangi umur kita. Kita lanjut ke poin yang ke-10. Biar genap. Maksiat memberi efek domino terhadap keburukan. Saya nggak tahu apa istilah ini buruk apa baik, efek domino ya. Tahu kan kartu domino ya? Efek domino itu kalau kartu domino itu diberdirikan dengan jarak tertentu. Terus ada ribuan. Diberdirikan secara berjejer dengan jarak tertentu. Setelah berjejer lalu kita jatuhkan kartu domino yang paling depan. Tek menimpa ke kartu domino yang berikutnya. Apa yang terjadi? Jatuh dialah yang kedua, ketiga, terus merembet. Semuanya nanti jatuh. Itu yang disebut dengan sebutan efek domino. Gitunya efek domino teh. Dosa dan maksiat itu memberi efek domino. Mananya apa? Satu dosa yang dilakukan mendorong orang itu untuk melakukan dosa lainnya dengan jenis yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Dosa yang kedua mendorong untuk melakukan dosa ketiga, keempat, terus akhirnya banyak dosa yang dilakukan dengan kadar yang jauh lebih besar. Ini yang dimaksud dengan sebuah peribahasa dalam bahasa Arab. Bahwa al-ma'asi baridul kufr. Al-ma'asi baridul kufr artinya maksiat itu batu loncatan menuju kekufuran. Perbuatan kufur dan syirik berawal dari dosa dan maksiat. Makin lama dosa dan maksiat tidak diperbaiki, makin gede, makin dahsyat, makin kadarnya makin tambah luar biasa. Akhirnya sampai kepada kufur atau syirik, akhirnya murtad. Kalau seorang murtad, coba lihat. Itu adalah dampak akhir dari dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus sampai dosa sedang, sampai dosa besar, sampai yang besar, sampai yang paling besar yaitu murtad. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa minha annal ma'asi tazra'u amthalaha yuwalidu ba'duha ba'da. Di antara dampak buruk dari dosa adalah bahwa maksiat itu memanen kemaksiatan lain yang sejenis. Melahirkan dosa-dosa lainnya setelah itu. Berkata para ulama salafus salih, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Wa inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Fal'amdu idha amila hasanatan qalat ukhra ila jambiha i'malni aydan. Fa'idha amilaha qalat al-thalithah kadhalik wa hallu majara. Wa tudha'afu ribah wa tazayadatil hasanat. وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت
wa hassa min nafsi ka'annahu al-hut idza faraqal ma hatta yu'awidaha fataskunu nafsuhu wa tuqirru 'ainuhu. Allahul musta'an. Kata para ulama as-salafus saleh, sesungguhnya di antara hukuman atas keburukan adalah munculnya motivasi keinginan untuk melakukan keburukan yang lain setelahnya. Sebagaimana pahala dari kebaikan adalah hidayah. Keinginan motivasi untuk melakukan kebaikan lain setelahnya. Maka apabila seorang hamba melakukan satu kebaikan, kebaikan lainnya akan berkata, amalkan saya juga dong. Gitu ya. Kalau kebaikan kedua ini dilakukan, berkata kebaikan yang ketiga, saya juga dong amalkan oleh dirimu. Kalau diamalkan, berkatalah kebaikan keempat, kelima, dan seterusnya begitu. Berlipatlah keuntungan dia. Bertambahlah kebaikan-kebaikan dia. Itulah kebaikan. Kebaikan juga memberi efek domino. Demikian juga ini berlaku pada keburukan. Kalau seseorang melakukan keburukan, berkatalah keburukan lain. Amalkan saya juga dong. Diamalkan yang kedua. Berkata keburukan ketiga, saya juga dong. Amalkan juga terus. Sehingga baik ketaatan ataupun keburukan tertanam di dalam dirinya menjadi sifat yang melekat, menjadi mendarah, mendaging dalam dirinya. Kalau sudah demikian, kalau seorang pelaku kebaikan sudah enjoy, sudah menikmati jiwanya, sudah merasakan nikmat dengan melakukan ketaatan dan kebaikan, suatu saat dia berhenti dari kebaikan itu. Karena ada uzur umpamanya. Hatinya itu terasa sempit. Seseorang terbiasa saum Senin Kamis. Suatu saat tidak bisa saum Senin Kamis. Baik karena sakit, karena safar, atau karena ada uzur lain. Walaupun pahalanya tetap dapat, tapi rasanya ada sesuatu yang hilang dari dirinya nih. Kan begitu ya? Orang umpamanya melakukan tahajud terus, dia merasakan kenikmatan rohaniah dengan tahajudnya. Suatu saat nggak bisa tahajud. Tubuh itu nagih, jiwa itu nagih. Baik karena nggak bisa tahajudnya karena dalam keadaan safar. Atau umpamanya karena sakit. Atau karena sesuatu hal. Ada sesuatu yang hilang. Sempit tuh merasa jiwanya itu. Walaupun pahalanya tetap dapat. Taubahnya dia merasakan seperti ikan apabila dipisahkan dari air. Untuk membunuh ikan tidak perlu ikan itu ditangkap kemudian dikeret, dipukulkan, dibanting, dipotong. Nggak perlu begitu. Apalagi nangkapnya susah. Coba kejar-kejar ikan tuh di kolam. Susah. Nggak perlu begitu. Pisahkan saja dia di air. Ambil panyair, apa panyair bahasa Indonesianya? Saringan, dek, udah. Dipancing, lemparkan aja umpamanya makanan gitu. Kalau umpamanya kita sudah digini-gini, saringannya susah dia tuh. Bisa kabur. Gampang. Umpetin dulu, lemparkan umpamanya makanan, begitu dia masuk langsung. Pisahkan dari air. Gerubuk. Lemah, lama-lama mati. Nah begitu tuh jiwa tuh. Jadi
Taubahnya bagaikan ikan yang terpisah dari air. Oleh karena itulah maka orang yang terbiasa melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh, suatu saat dia berhenti ada sesuatu yang hilang. Ingat, itu juga terjadi pada pelaku kemaksiatan. Pelaku dosa dan keburukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, walau attala al-mujrimul ma'siyah wa aqbala 'ala ta'ah la dhaqat 'alaihi nafsu. Wa dhaqa sadru hatta yu'awidaha. Seandainya seorang pelaku dosa besar ahli maksiat berhenti dari kemaksiatannya, lalu dia melakukan ketaatan, niscaya jiwanya itu akan sumpek dan sempit. Dadanya itu akan sempit. Dia merasa tidak nyaman. Coba umpamanya ahli maksiat dibawa ke masjid. Dia nggak pernah sholat. Yuk kita ke masjid, dibawa. Malu dia. Hatinya itu nggak nyaman. Merasa terasing di masjid. Baik duduk untuk mendengarkan kajian atau khutbah Jumat, apalagi sholat. Sumpek. Makanya banyak ahli maksiat, orang-orang fasik, dia itu melakukan dosa dan kemaksiatan tanpa menikmati dosa dan kemaksiatannya, tanpa ada motivasi dalam melakukan kemaksiatannya, kecuali satu saja, yaitu apa? Merasakan kesumpekan ketika berpisah dari kemaksiatannya. Umpamanya seseorang yang terbiasa nyanyi, terbiasa bermain musik, terbiasa jingkrak-jingkrak ketika mendengarkannya, itu merasakan kenikmatan tersendiri. Ketika dia itu umpamanya tidak bisa melakukan itu karena sakit, itu jiwanya itu merasa merasa tersiksa. Ada orang yang pernah curhat mengeluh kepada saya. Dia itu setiap malam selalu ke tempat-tempat hiburan malam. Baik nyanyi, joget, atau mabuk. Merasa enjoy dengan hal itu. Suatu saat itu ditutup karena bulan Ramadan. Wah, hatinya itu nggak tahan, gelisah. Tapi semua fasilitas atau tempat yang seperti itu ditutup, nggak ada yang terbuka. Dia ingin segera Ramadan berlalu. Begitu hari Lebaran pertama dibuka, wah, seperti kuda lepas dari gedogan. Lepas dari kandangnya, wah, langsung itu yang dicari itu. Orang terbiasa dengan merokok, dia bukan menikmati kelezatan rokoknya, dan rokok tidak lezat, tapi ada kenikmatan tersendiri. Suatu saat dia sakit paru-paru atau tipes, kata dokter nggak boleh ngerokok, bisa berbahaya. Akhirnya berhenti, ya. Kemudian dia berangsur-angsur sembuh. Setelah sembuh dia ingin merokok, bukan menikmati. Dia mulai sekenyot, dua kenyot, pahit. Pahit rasanya ke lidah. Mual rasanya ke ini. Tapi ada kenikmatan tersendiri dengan rokok. Kenikmatan psikis. Walaupun pahit, walaupun mual, walaupun pahang, dia dikereyeh, kata orang Sunda. Dia dikereyeh teh? Sedikit demi sedikit sampai terasa nikmat lagi. Dia merasakan kepahitan ketika merokok secara fisik, tapi secara psikis dia merasakan kelezatan. Akhirnya terus dia paksakan. Oleh karena itulah maka orang
yang terbiasa dosa dan maksiat lalu berhenti dari dosa dan maksiat, dia merasakan penderitaan secara psikis walaupun dosa dan maksiat itu terasa pahit di fisik dia. Merokok merasa pahit, minum terasa pahit, tapi jiwanya lebih tersiksa apabila dia jauh dari itu. Seorang penyair, nama aslinya adalah Al-Hasan bin Hani, tapi lebih dikenal dengan sebutan Abu Nawas. Abu Nawas ini real nyata. Tapi dalam benak kita dulu membaca Abu Nawas itu seolah-olah bodor seperti si Kabayan dalam budaya Sunda kan gitu ya. Padahal lebih terkenal sebagai seorang penyairnya. Syair yang terkenal yang sering dikumandangkan di masjid-masjid dengan dilakukanlah Ilahi lastu firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku tidaklah layak menjadi penghuni surga firdausmu, tapi aku pun tidak kuat kalau harus masuk neraka jahim. Itu Abu Nawas. Ada sebaik syair yang cocok maknanya dengan ini yang kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Abu Nawas ini wafatnya tahun 198 Hijriah dan biografinya ditulis oleh para ulama dalam Tarikh Baghdad, ya. Itu biografinya ditulis. Salah satu syairnya menyatakan wa ka'syin syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Ada minuman yang aku minum yang rasanya lezat dan aku berobat darinya dengannya. Bayangkan. Minuman itu minuman yang buruk. Minuman keras. Ketika diminumnya apa? Lezat. Secara psikis. Bukan secara fisik. Konon. Saya belum pernah merasakan. Katanya gimana sih rasanya minuman keras sampai orang-orang itu ketagihan, apakah seperti kopi enak gitu ya. Seperti jus gitu. Enggak, pahit, pahang. Enggak enak di lidah, enggak enak di mulut. Tapi efeknya bikin fly. Efeknya itu. Karena ada efek yang bikin fly, orang enjoy menikmatinya ketika meminumnya. Makanya beda dengan minum kopi ya. Kalau minum kopi kan dinikmati seruput. Aduh, minum teh, minum jus. Kita melihat orang-orang yang minum minuman keras. Gitu kan. Gelas kecil kan. Langsung. Tidak dinikmati. Beda kan dengan minum keras. Aduh, dinikmati benar. Minum teh, manis. Minum kopi, manis, enak. Dinikmati benar. Kalau minuman keras, langsung. Tidak dinikmati. Wa ukhra tadawaitu minha biha. Padahal aku tuh dianggap tadawaitu minha biha. Aku mengobati diriku dari itu dengan itu. Dalam kesempatan lain disebutkan wa kanat dawai wa hiya da'in bi'ainiha kama yatadawa syaribul khamr bil khamr. Fa kanat dawai, dia itu minuman yang aku minum itu untuk mengobati aku. Wa hiya da'i bi'ainiha, padahal itu penyakit pada hakikatnya. Sebagaimana para peminum khamr berobat dengan khamr. Khamr atau minuman keras yang mereka minum itu, mereka maksudkan untuk menghilangkan masalah. Padahal dengan minum bertambahlah masalahnya. Banyak orang yang mengobati penyakit jiwanya dengan dosa dan maksiat. Dengan mabuk, dengan nyanyi dan lagu, dengan berjingkrak-jingkrak, dengan berzina, dengan berjudi.
Padahal pada hakikatnya itu sumber masalah. Menghilangkan masalah dengan mendatangkan masalah baru yang jauh lebih besar. Berdasarkan hal itulah maka orang yang melakukan dosa terjerumus ke dalam maksiat akan terdorong untuk melakukan dosa dan maksiat yang lainnya. Ya, ini salah satu di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa memberi efek domino kepada keburukan-keburukan dan dosa serta maksiat yang lainnya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Insya Allah nanti lanjutan dari hal ini akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui radio 1476 AM ataupun melalui Tarbiyah Sunnah Channel. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Sinta di Cimahi. Ibu Sinta di Cimahi. Silakan pertanyaannya, Ibu. Iya. Ceritanya Pak, saya kan menderita syaraf terjepit tuh mulai Mei 2020. Nah, sudah begitu untuk mencari tukang pijat wanita itu kan agak susah Pak. Nah, ceritanya ada gitu yang bisa, tapi setelah saya tanya-tanya dulu itu ternyata dia dibantu jin gitu. Dia Dibantu itu kuat. jin? Ya. Iya, dalam pijatnya itu dia itu kuat dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam gitu Pak. Kerjanya itu. Taunya dibantu jin gimana? Saya tanya dengan orangnya. Dan di Pengakuan pintunya ya, itu di dalam di dalam kamar dia terapi itu tuh ada gambar segitiga dengan huruf-huruf Arab gundul yang saya tidak mengerti gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah kalau saya terapi di tempat seperti itu dengan maksud saya untuk menggunakan keahlian dia sebagai manusia tanpa bantuan jin, misalnya gitu, bisa apa tidak Pak? Apakah itu bentuk kemaksiatan gitu untuk saya? Karena saya dari Mei tahun kemarin Pak. Ya, jadi kalau dosa ya saya ya udah ditahan aja. Ya, apakah itu bentuk kesyirikan atau bukan? Ya. Oh iya Pak, mohon doanya supaya rumah saya cepat laku ya Pak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ibu Sinta di Cimahi. Ibu Sinta di Cimahi, barakallahu fik. Nebeng iklan. Barangkali ada jamaah yang mau membeli ya, silakan hubungi radio. Ibu Sinta di Cimahi menderita saraf kejepit. Boleh enggak diterapi oleh terapis yang menggunakan jin? Tidak boleh. Itu sama dengan dukun, praktek perdukunan. Dan dukun itu salah satu di antara definisi atau kriterianya atau batasannya adalah meminta bantuan jin untuk melakukan praktek sihirnya. Apapun bentuknya, walaupun bermanfaat bagi umat seperti pengobatan. Baik obatnya dengan mantra-mantra, dengan pijit, tapi menggunakan metodologi atas bantuan jin, maka tidak boleh. Apalagi ada raja-raja di kamar tempat dia terapi, ya ada tulisan Arab gundul atau bukan Arab gundul, hanya mirip-mirip saja. Mungkin itu tulisan dari bangsa jin. Dan itu termasuk di antara jenis jimat. Yang itu tidak boleh, ya. Itu sama sekali tidak boleh. Maka tidak boleh. Tidak akan bisa sembuh kecuali dengan mendatangkan madarat, ya. Nah, ada metode pengobatan yang halal, yang ilmiah, yang tidak bertolak belakang dengan syariah. Nanti kita punya ada beberapa referensi untuk pengobatan penyakit ibu itu. Bisa nanti japri ke saya atau nanti ke radio. Kita kasih informasi tentang hal itu. Tapi tidak akan saya katakan di media sosial atau media radio sekarang ini.
Jadi tidak boleh berobat ke yang sebelumnya. Nggak perlu ditahan, silakan berobat dengan cara yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Dan banyak yang seperti itu ya. Jadi berhenti berobat ke yang seperti itu dan silakan cari alternatif pengobatan lain yang dibolehkan secara syar'i. Udah ya, cuma gitu. Adapun ya semoga ibu cepat laku rumah yang sedang dijualnya, dan barangkali ada jamaah yang berminat, silakan nanti hubungi Ibu Sinta atau hubungi pihak radio. Kita bantu selama itu kebaikan dan tidak akan meminta upah. Wallahu alam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, ikhwati man azanillahu wa iyyakum. Kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan hamba Allah di Makassar. Oh, dari Makassar. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya. Saya itu rencana mau bangun rumah. Nah, bangun rumah itu karena mendadak, karena kebanjiran. Nah, sumber dari dana untuk bangun rumah ini, suami saya tuh bekerja di tempat riba. Saya tuh mintanya bangun rumahnya tuh biasa aja. Suami saya belum maksa untuk bangun yang sekalian gitu. Tapi sumber dananya ini yang saya pertanyakan, Ustaz. Maksudnya saya karena seringnya bertengkar menyampaikan untuk dana ini dari riba, terus haram, terus kan dia takutnya nggak berkah. Ya, tapi suami memaksa, jadi saya membaca istri itu harus ikut aja, terus sabar aja. Tapi saya itu khawatir, Ustaz, jadi takutnya bangun rumah, terus tidak berkah, jadinya kemana-mana pikirannya. Terus rencana mau resign nggak jadi gara-gara bangun rumah ini. Pikirannya tuh nggak kemana-mana. Itu menurut Ustaz saya kayak gimana ya? Apa saya harus tetap sabar aja kah? Atau ya tetap kekeh untuk bangunnya tuh biasa aja. Maafkan Ustaz, ini saya tanya cuman karena terlalu mengganggu hati gitu. Karena sumber dananya itu. Saya mohon bantuan jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Makassar, barakallahu fik. Kalau ibu memiliki sumber penghasilan, baik kerja, dagang, atau yang sejenisnya, yang halal, maka cukupkan dengan harta ibu yang halal. Tidak memakan nafkah dari suami. Kalau diyakini suami itu kerja di bank, atau di asuransi, atau di sumber-sumber haram yang lainnya, ya, maka selama kita mampu memakan yang halal, maka makanlah yang halal. Atau ibu itu punya suami yang sumber penghasilannya lebih dari satu. Ada yang haramnya, ada yang halalnya. Niatkan ambil dari sumber yang halalnya. Umpamanya selain bekerja di bank, umpamanya ada sampingan lain yang halal. Baik jualan, atau umpamanya sehabis pulang kerja ada pekerjaan lain yang halal. Maka ambil dari gaji yang halalnya. Dan berlepas diri dari yang haramnya. Setelah berusaha menyampaikan nasihat peringatan kepada suami tentang wajibnya resign dari pekerjaan yang riba tadi, ya. Tapi kekeh tidak mau. Karena faktor keimanan. Mungkin dia tahu itu betul haram, tapi gimana lagi? Imannya yang nggak mampu untuk meninggalkan yang tadi, ya. Jadi pertama, kalau suami ada sumber yang halal, niatkan ambil dari sumber yang halalnya. Kedua, kalau nggak ada sumber yang halal, semuanya haram, dan ibu punya penghasilan tersendiri baik dari jualan atau mungkin ibu pekerja juga, karyawati juga, maka hanya makan dari sumber yang ibu dapat. Jangan sekali-kali ngambil walaupun 1 sen dari harta suami. Biayai juga anak dari hasil yang halal tadi, ya. Itu kalau yang kedua.
Ketiga, sekarang sama sekali nggak ada. Sumber suami hanya dari yang haram. Ibu sendiri sebagai istri tidak memiliki penghasilan apa-apa. Murni ibu rumah tangga. Turut suami. Nggak punya usaha. Semuanya dari suami. Bagaimana yang harus ibu lakukan? Ini pernah juga ditanya kepada para ulama. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah yang ditanya oleh seorang anak yang ayahnya bekerja di sebuah instansi yang haram secara syar'i. Waktu itu diperpajakan. Beliau menjawab, kalau anak itu mampu mencari penghasilan sendiri, maka carilah. Kalau tidak mampu, karena sistem, dia nggak bisa bekerja, karena belum diizinkan bekerja oleh sistem yang ada umpama, dan tidak memungkinkan. Satu-satunya sumber hanyalah dari ayahnya yang sumbernya haram, maka ambil secukupnya untuk kebutuhan pokok dia. Untuk makan, minum, sandang, pangan, papan sehari-hari. Dan jangan berlebih. Dan untuk biaya pendidikannya. Jangan berlebih. Jangan meminta yang lebih dari kebutuhan pokok tersebut. Sampai dia mampu berlepas diri dari itu, selesai kuliahnya, kemudian bekerja mencari uang sendiri. Ya. Nah, demikian juga bagi istri. Istri itu wajib turut suami. Maka silakan istri mengambil ala kadarnya dari harta yang diberikan suami. Dan tidak berlebih. Karena tidak ada alternatif lain bagi dia. Oleh karena itulah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak memiliki penghasilan apa-apa. Dan sudah berupaya maksimal. Lalu dia diberi infak atau pemberian dari orang yang kerjanya haram, diberi oleh penjudi, hasil judi, diberi oleh pencuri, hasil mencuri, diberi oleh rentenir, hasil riba umpamanya. Dia boleh mengambil untuk diri sebagai hadiah. Karena hadiah, menghadiahkan sesuatu kepada orang lain halal, prosesnya hadiah. Hadiahnya halal, tapi haram bagi pemiliknya. Umpamanya kita dagang minuman atau makanan. Datang orang hasil judi atau hasil riba membeli barang kita, membeli makanan kita. Boleh nggak kita terima? Boleh. Karena sampainya uang dia ke kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Bagi kita halal karena kita menjual barang. Bagi dia haram karena dia membeli barang itu dari hasil yang haram, yaitu umpamanya riba. Dia haram memakan makanan itu karena dari hasil riba. Kita yang menerima bayaran dari dia halal karena proses yang kita jalani adalah proses yang halal, yaitu jual beli. Demikian juga seorang istri menerima nafkah dari suami. Halal karena apa? Itu nafkah dari suami. Tapi suami berdosa karena memberikan nafkah dari sumber yang haram. Tapi si ibu atau si istri ataupun anak hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan pokok dia dan jangan berlebih. Ya. Jadi kalau umpamanya suaminya begitu, hanya sumbernya satu yang haram saja, maka boleh memakan sebagai nafkah dari suaminya untuk istrinya hanya sebatas kebutuhan pokok dan tidak berlebih. Termasuk tinggal di sebuah rumah yang dibangun dari harta yang haram oleh suaminya. Tidak mungkin berpisah. Sok aja bapak sini, saya mah tetap di kolong jembatan. Nggak mungkin bisa begitu. Jadi, apa boleh buat kalau seperti itu, tapi ambil ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan pokok dan jangan berlebih. Dan tetaplah memberikan nasihat, peringatan, dan doa untuk suami. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Apakah buah hidayah yang Allah berikan atas suatu kebaikan itu terbatas pada kebaikan yang sama atau tidak? Misal, orang sering bersedekah lalu diberi hidayah Allah untuk bersedekah lagi, atau hidayah itu bisa dalam bentuk kebaikan lainnya. Begitu juga dengan kemaksiatan, apakah orang yang suka mencuri akan berbuah mencuri lagi ataukah bisa berbuat kemaksiatan yang lainnya, Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Jawabannya B. Apakah A, hanya kebaikan sejenis, sedekah, nanti terus sedekah. Ataukah B,
Kalau sedekah umpah bisa terdorong untuk saum, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk sholat. Jawabannya B. Demikian juga maksiat. Seseorang umpah berdusta. Apakah dia akan terus berdusta? Tidak. Tidak hanya berdusta, tapi dia akan terjerumus ke dalam dosa lainnya selain berdusta. Ya, mungkin dari dusta menjadi gibah, dari gibah nanti menjadi fitnah, dari fitnah nanti menjadi mencela, nanti menjadi dosa besar yang lainnya lagi. Ya, menjadi memusuhi, menjadi memukul, tak mustahil menjadi membunuh, mungkin saja. Ya. Jadi efek domino baik dalam kebaikan atau keburukan ya menyebabkan orang itu terdorong untuk melakukan jenis yang lain. Kebaikan akan melakukan jenis kebaikan yang lain yang tidak sama dengan kebaikan yang pertama, demikian juga keburukan. Ya. Umpamanya seseorang malamnya tahajud, maka siangnya dia bisa melakukan saum. Dan saum ini sebagai hidayah bagi Allah, balasan bagi Allah atas tahajudnya tadi malam. Tahajud diberikan balasan berupa apa? Saum. Nanti selesai saum dia diberi hidayah untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk memahami ilmu yang syar'i dan seterusnya. Ya, demikian juga keburukan. Wallahu a'lam. Silakan. Baca penanya dari pesan itu. Oh, ada penelpon. Ya, kita angkat dulu telepon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya, Ustaz, saya mau tanya sesuai dengan temanya tadi, dosa dan maksiat. Kiat-kiat apa yang bisa berubah dalam perbuatan maksiat itu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Jawaban Pak Mulyono itu nanti ada bab tersendiri bagaimana caranya agar bisa lepas dari dosa dan kemaksiatan. Tapi nggak akan saya tunda. Sekarang juga insya Allah saya jawab. Dan jawaban ini terakhir. Sebagai penjelasan terakhir dari kajian kita di pagi hari ini. Ada beberapa, Pak. Pertama, tobat, berhenti dari dosa tersebut. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah. Berhenti dari dosa tersebut. Menyesal, bertekad tidak mengulang kembali. Nanti insya Allah terhapus. Akan terhenti. Akan hilang efek buruk atau azab atas dosa tersebut. Kalau sudah tobat. Ya. Kedua, ini. Lakukan amal baik sebagai lawan dari amal buruk yang ingin kita tinggalkan. Umpamanya kita hobi sesuatu yang sifatnya dosa maksiat. Seperti merokok, seperti mabuk, seperti judi. Itu kan menyenangkan ya. Ingin tobat, tapi susah. Bagaimana caranya? Coba lakukan banyak kebaikan. Banyak ibadah, banyak amal soleh. Coba memperbanyak sholat. Memperbanyak saum sunnah selain saum fardu. Memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Memperbanyak kemuliaan akhlak kepada sama manusia, banyak menolong. Nanti insya Allah hidayah Allah akan turun, iman terkuatkan. Nah setelah terkuatkan maka dorongan tobat akan gede dan nanti insya Allah motivasi untuk meninggalkan itu akan lebih besar. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Yang kedua. Ketiga, minta kepada Allah. Agar Allah menganugerahkan hidayah taubat. Agar Allah menganugerahkan kekuatan untuk berhenti dari dosa-dosa dan maksiat tadi. Agar Allah merubah hati kita dari buruk menjadi baik, dari kotor menjadi bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira lana wa tarhamana fa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Ya.
Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan seterusnya. Itu doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan membantu. Itu yang ketiga. Keempat, pilih kawan bergaul yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang iman, yang bisa menuntun kita kepada kebaikan, dan jauhi kawan-kawan pergaulan yang buruk yang itu menyebabkan kita terjerumus dalam dosa dan banyak maksiat. Jauhi itu. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu agamanya sangat bergantung, sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Al-mar'u man ahabba. Seorang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya. Oleh karena itulah minimal lakukan 4 ini, Pak, ya. Insyaallah akan Allah bimbing untuk meninggalkan dosa dan maksiat serta kebiasaan buruk yang lainnya, dan akan terarahkan kepada pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, ya. Inilah kajian kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.